teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 4 Angkatan 10. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan 3 narasumber yang berbeda mengenai topik wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber yang pertama ada Ibu Dian Prativi SPD, berprofesi sebagai guru PNS Pemprov DKI Jakarta. Narasumber yang kedua ada Bapak Bribtu Wahyu Nugroho, berprofesi sebagai anggota Polri. Dan narasumber yang ketiga ada Mbak Lia Khairizia yang berprofesi sebagai mahasiswa keperawatan. Mari kita simak apa saja jawaban yang mereka utarakan dari pertanyaan yang telah kami sajikan. Saya ingin bertanya, terutama di profesi Mbak sebagai guru, apa yang Mbak Dian ketahui tentang wawasan kebangsaan dan berbela negara menurut Mbak Dian? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah wawasan di mana kita harus memahami mengenai bangsa kita sendiri yang berbeda-beda dengan bangsa yang lainnya. Lalu yang kedua, bela negara itu merupakan suatu sikap di mana kita tuh membela negara kita atau negeri kita, dalam arti kita membela negeri Indonesia. Apa yang Bapak ketahui mengenai bela negara, Pak? Bela negara itu suatu sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negaranya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Boleh? Menurut Mbak, apa sih wawasan kebangsaan itu dan bela negara itu apa? Setahu saya, wawasan apa tadi? Kebangsaan. Ya, adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia yang dilandasi dengan undang-undang dan Pancasila. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga. Terus Bela negara? iya, bela negara itu sikap kita. Sikap dan perilaku kita. Kegiatan sehari-hari Mbak Dian yang mewujudkan nilai-nilai dan sikap-sikap bela negara itu contohnya apa saja? Karena saya berprofesi sebagai guru, di sekolah saya itu pasti diadakan yang paling pertama itu upacara bendera. Dan pasti itu sebagai wujud kita untuk membela negara, mencintai tanah air dan menghargai kemerdekaan Indonesia. Bagaimana cara kita, Pak, untuk meningkatkan jiwa bela negara kita? Kalau menurut saya untuk mempertahankan bela negara itu contoh kecilnya seperti kita menghafalkan lagu-lagu kebangsaan, kita merayakan Hari Pahlawan yang telah mendahului kita, para pejuang kita, dan untuk para pelajar ya belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Tidak ada yang tahun-tahunan, itu contoh jeleknya. Kegiatan apa saja yang sudah Mbak lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara tersebut? Sikap terhadap bela negara, contohnya kayak kemarin mengikuti upacara, kemudian mengikuti acara-acara bela negara ya. Tadi upacara bisa ya Mbak ya? Oh ya, upacara. Itu menurut Mbak itu kegiatan yang sudah Mbak lakukan ya? Iya. Mewujudkan sikap bela negara. Iya. Menerapkan sikap-sikap tanggung jawab, profesional, kerjasama sportif ke anak-anak didik kita. Dan ya melayani, melindungi masyarakat, tidak pandang bulu, terus seperti tugas kita juga menyelidiki kejahatan yang ya kalau benar ya benar, ya salah ya salah, tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Gimana sih cara Mbak mengimplementasikan nilai-nilai dari bela negara tersebut? Mungkin bisa saya kasih contoh kayak saya di jalan menggunakan helm. Oh, saat berkendara ya? Iya, saat patuh lalu lintas. Kemudian menggunakan masker untuk menghindari penyebaran COVID-19.
Ya, menurut Mbak Dian, seberapa penting sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu? Menurut saya sangat penting. Justru malah kita harus menerapkan sikap itu sejak masih anak-anak, mulai dari SD atau mungkin SMP dan seterusnya. Karena jika dari kecil tidak ditanamkan sifat seperti itu, maka mungkin kita jadi menjadi acuh kepada negara kita, atau mungkin kita tidak memiliki sifat bela negara itu sendiri. Kita memiliki sifat negara itu sebenarnya untuk salah satunya untuk mempertahankan negara kita supaya tidak ada negara lain yang mengancam negara yang kita cintai ini. Berarti untuk menyatukan NKRI ya Pak ya, memperkuat NKRI. Betul, Ibu. Kak, seberapa penting sih kita harus memahami wawasan kebangsaan serta bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat penting ya Kak, apalagi kita hidup di bangsa yang penuh aturan. Di masyarakat kan banyak beredar isu hoax kan ya, apalagi di zaman sekarang ini, zaman modern. Gimana sih Mbak Dian menyikapinya? Kalau saya, jika mendapat informasi seperti itu, biasanya dari murid ya, itu kita seringkali harus memastikan apakah itu benar atau tidak. Dan tidak jarang bahwa kita juga dari pihak sekolah itu bekerja sama dengan mungkin Babin Kamtibnas atau malah justru ke polisi terdekat atau di polsek. Jadi kita bisa men-cross check apakah itu benar atau tidak, dan sebisa mungkin kita meminimalisir informasi-informasi yang seperti itu. Bagaimana Pak kontribusi Bapak sebagai anggota Polri dalam menjaga keutuhan NKRI atau bela negara tersebut? Kalau saya tuh mendukung tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan kontribusi apa yang telah Mbak lakukan? Kan sekarang tuh kalau misalkan ada berita langsung tersebar luas di dunia maya ya Mbak ya. Kontribusi apa yang sudah Mbak lakukan untuk meminimalisir misalkan ada berita-berita yang hoax yang terjadi di masyarakat, terutama di keluarga Mbak sendiri? Mungkin pertama kita jangan terlalu tiba-tiba ya. Ketika ada isu hoax, mungkin kita bisa bicarakan ini benar nggak sih faktanya seperti ini. Kemudian kita jangan ikut-ikutan kayak berkomentar. Intinya kita diskusikan dulu bersama keluarga. Ini benar nggak sih isunya, benar-benar faktanya atau tidak. Analisa kegiatan wawancara yang telah dilakukan, setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa bela negara dan berwawasan kebangsaan di dalam dirinya. Hal ini terlihat dari setiap narasumber yang kami wawancarai sudah banyak melakukan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menyikapi berita hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Sikap yang mereka lakukan dapat mengatasi terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di negara Indonesia, sehingga keutuhan dan kedaulatan NKRI tetap terjaga. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap 3 narasumber dengan profesi yang berbeda, kami dapat simpulkan bahwa semua narasumber sudah memahami tentang arti wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan oleh narasumber kami yang sudah melakukan kontribusi dalam aplikasi aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi masing-masing. Cara mereka dalam menyikapi atau menanggapi isu-isu hoax juga sudah bijak dan tepat. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok 4 angkatan 10. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo kita semua bela negara, mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.